Shalom dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu kembali di dalam ibadah online persekutuan doa setiap hari Kamis. Tidak terasa saat ini kita sudah menginjak di masa-masa di akhir September di tahun 2020 ini, dan kita telah melewati setelah sekian lama masa-masa pandemi ini. Kita telah diberikan berkat oleh Tuhan, kita telah diberikan kesehatan sampai saat ini kita boleh tetap beribadah yaitu secara online maupun di dalam gereja yang seperti kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Biarlah segala kemudian kita kembalikan kepada Tuhan, dan kita percaya semua yang terjadi adalah rencana Tuhan buat kita sebagai orang beriman. Kita akan memulai persekutuan doa malam ini. Kita akan katakan, Tuhan, Engkau lah yang terutama dalam hidup ini. Tidak ada yang lain selain Engkau lah satu-satunya yang menjadi penguasa dan yang memberikan hikmat bagi kami di dalam segala hal. Kita akan mengatakan yang terutama di dalam hidup ini.
hidup kami, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tiada yang lebih penting dan lebih berarti selain kami menempatkan hidup kami berdasar kepada Engkau saja. Engkaulah yang terutama, Engkaulah yang menjadi pusat hidup kami, Tuhan. Bila Tuhan, hukum seperti hukum-Mu yang katakan, kasihlah Engkau, karena Engkaulah yang terutama terpenting. Sehingga Engkaulah yang harus kami layani, Tuhan. Engkaulah yang harus kami percaya dan kami imani dalam hidup ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari waktu ke waktu biar kami senantiasa belajar kepada Engkau sebagai Guru Agung dan Tuhan kami, yang memimpin hidup kami sampai saat ini, Tuhan, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali melakukan persekutuan doa secara online di dalam satu kondisi keterbatasan yang ada, Tuhan, karena masa-masa yang sulit Tuhan yang saat ini masih berlangsung. Ya Tuhan, tolong kami hingga kami tetap setia dan kami tetap percaya kepada kuasa dan kasih-Mu yang boleh menguasai hidup ini, dan kami tetap beriman hanya ada satu nama yang ajaib, nama yang senantiasa boleh menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami akan berdoa bersama-sama, Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah kita tidak jemuh-jemuhnya, kita senantiasa bersandar pada Dia dan senantiasa berdoa kepada Dia. Karena Dia adalah lindungan kita dan Dialah yang menolong kita selama-lamanya. Kita akan katakan, Tuhan lingkupiku. Biarlah Tuhan lingkupi kita, Tuhan lindungi kita. Biarpun di dalam saat ini kita boleh merasa takut, merasa khawatir, merasa gelisah secara jasmani, tapi kita boleh tetap percaya Tuhan tetap beserta dengan kita. Kita katakan lingkupiku. Dia yang mencipta, Dia yang menguasai jagat raya ini. Kita percaya, kita tetap bersandar pada Dia, biarpun
Saat ini kita dilingkupi satu kekhawatiran yang cukup berat, tapi kita tetap percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah terlambat, kuasa Tuhan tidak akan pernah kalah terhadap apapun juga. Karena kita percaya dan kita beriman pada Dia, kepada Bapa Surgawi kita. Dialah Bapa Surgawi yang selalu mengajar kita dari waktu ke waktu. Dialah Guru Agung kita, Dia yang memimpin kita. Kita akan katakan satu pujian lagi, yaitu Bapa Surgawi. Biarkan Dia boleh senantiasa kita mengerti, kita boleh semakin tambah mengerti, semakin hari bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberikan jalannya buat kita. Kita katakan Bapa Surgawi. Mari Bapak sekalian kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memelihara hidup kami dan tidak pernah berkesudahan segala kebaikan Tuhan buat kami. Berkatilah malam hari Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, minta pertolongan daripada Engkau Roh Kudus bekerja, menolong dan memampukan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Begitu malam hari saya mengajak kepada jemaat sekalian, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-32. Yang saya menunggu, kita buka di Matius 21 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-32. Jika sudah mendapatkan, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Perumpamaan tentang dua orang anak.
Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca perumpamaan ini, apa yang muncul dalam pikiran kita? Mungkin kita akan merasa kesal dengan anak yang pertama. Ya, karena ia berkata, dia mengiyakan perintah daripada bapaknya, tetapi dia mengabaikan. Ya, dia mengabaikan dan dia tidak pergi. Tapi kita mungkin akan merasa cukup takjub, cukup terhibur ketika menyaksikan anak yang kedua menolak perintah bapaknya, tapi kemudian dia menyesal dan dia pergi menuntaskan tugasnya sampai selesai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mau jujur, berapa banyak di antara kita yang seperti anak pertama dan anak yang kedua? Idealnya ketika kita menjawab pertanyaan itu, kita menjawab pada Tuhan bahwa ya Tuhan, saya siap untuk dikoreksi. Bagaimana kehidupan saya? Apakah saya memunculkan hidup yang seperti anak yang sulung atau anak yang kedua? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Ya, justru yang paling menarik adalah ketika kedua bagian ini dihubungkan dengan realita gambaran orang berdosa yang cukup ekstrim. Ya, di sini diberikan gambaran tentang para pemungut cukai dan juga perempuan sundal. Ini adalah sebuah hal yang kontradiksi. Bagaimana mungkin perumpamaan tentang anak yang sulung dan anak yang kedua kemudian digambarkan dengan orang-orang yang berdosa secara ekstrim, yaitu pemungut cukai dan para perempuan sundal. Ya, orang Yahudi mengenal 2 dosa besar yang tidak bisa ditolerir oleh mereka. Yang pertama itu adalah pekerjaan seorang pemungut cukai, dan yang kedua itu adalah sebuah perzinahan. Jadi ini ada 2 isu sensitif yang sangat-sangat membuat orang Yahudi bisa murka. Maka itu kita saksikan bagaimana di dalam Alkitab pemungut cukai itu dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Dan bagaimana murkanya orang-orang Yahudi ketika menyaksikan ada seorang wanita berbuat sundal dan mereka hampir melontari wanita itu dengan batu. Ini adalah 2 isu yang sangat sensitif, sehingga ketika dimunculkan di tengah-tengah orang-orang Yahudi, ini menimbulkan sebuah perasaan marah yang besar bagi mereka. Bapak Ibu sudah perhatikan pada yang ke-31. Di ayat ini Tuhan Yesus menghubungkan kisah anak pertama dan kedua ini dengan pemungut cukai dan perempuan sundal. Ini adalah isu yang sangat sensitif di tengah-tengah bangsa Yahudi. Tapi kita perhatikan konteks dari anak pertama dan kedua ini menjelaskan tentang siapakah pengikut Tuhan yang sesungguhnya. Ya, dan dosa pemungut cukai dan perempuan sundal sebagai pembandingnya. Bapak Ibu, kita mesti hati-hati ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Ada sebuah jurang yang sangat jauh. Yang sulung dan yang anak yang kedua, kemudian pemungut cukai dan seorang wanita sundal. Ya, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Betapa kita seringkali mempermainkan kasih Tuhan. Ya, kita mempercayai kasih Allah. Kita mengaku setia kepada Allah. Bahkan kita masih terus melayani Tuhan dengan semua talenta, dengan semua kebiasaan, dengan semua tanggung jawab kita. Tetapi kita pun masih hidup di dalam dosa. Sehingga kita mempermainkan semua anugerah keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada bagian itu Yesus ingin menekankan kepada kita bahwa orang yang sudah mengaku percaya pada Kristus, kehidupannya harus berbeda. Kehidupannya harus berbeda. Jika kehidupan orang yang mengikut Kristus, kehidupannya tidak jauh beda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan,
maka kepercayaan kita hanyalah sebuah kepalsuan belaka. Justru orang berdosa yang terlihat jelas itu perbuatan cela dan kotor digambarkan sebagai pungut cukai dan seorang perempuan sundal. Tapi akhirnya mereka layak menerima kasih dan pengampunan dan kehidupan kekal yang dijanjikan kepada mereka, karena mereka meresponi kasih Allah yang besar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita disebut sebagai anak-anak Allah. Apakah sebagai anak-anak Allah yang sudah mengaku bahwa kita diselamatkan, ditebus, kita sudah menerima karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kita imani, kita terus menikmati perjamuan roti anggur yang untuk kita nikmati dan mengingatkan kepada kita kasih Allah yang besar. Adakah itu sepadan dengan pengiringan kita kepada Tuhan? Kita tidak bisa mengikut Tuhan sambil kita berbuat dosa. Kita tidak bisa mengiring Tuhan yang sambil hidup kita tidak layak di hadapan Tuhan. Hari ini marilah kita melakukan kehendak Bapa dengan setia. Melakukan kehendak Bapa dengan setia itu adalah tanda bahwa kita sudah mengenal Dia dengan baik. Kiranya hari ini Tuhan memampukan untuk kita sungguh-sungguh mengatakan ya dalam kehidupan kita, untuk sungguh-sungguh kita mengiring Tuhan dengan setiap kemampuan, dengan setiap tanggung jawab, dengan setiap kesadaran kita dan pengiringan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, tolonglah kami dan mampukanlah kami Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu dengan semua keberadaan dan keadaan kami. Kami mengakui di hadapan Tuhan betapa tidak berdayanya kami tanpa kasih karunia Engkau. Tolong dan mampukanlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang setia, menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau, sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu dan memahami rencana dan rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang terus Tuhan berjuang penanganan COVID. Kami berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, agar Tuhan ada pimpinan, ada anugerah daripada Tuhan di dalamnya. Mereka berjuang Tuhan untuk menghambat lajunya peningkatan jumlah pasien COVID yang terus meningkat. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memampukan, berikan hikmat kekuatan kepada pemerintah kami, sehingga Tuhan setiap kebijakan yang diambil dapat berdampak besar Tuhan untuk menghambat lajunya peningkatan pasien yang terpapar COVID ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berdoa juga menyerahkan untuk masyarakat kami di sekitar kami Tuhan, agar setiap kami memahami bahwa kami punya tanggung jawab sosial yang sama, yaitu kami mematuhi setiap protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Itu ada untuk membuat kami saling menjaga satu dengan yang lain. Minimal Tuhan, setiap kami mengingat bahwa kami harus mengenakan masker. Ini adalah sebuah tanggung jawab sosial yang harus kami pahami, yang harus kami sadari. Tuhan, bahwa masker ini adalah salah satu pelindung yang Tuhan berikan buat kami, agar kami tidak terinfeksi dengan virus yang semakin marak di sekitar kami. Tuhan, tolong kami. Kami tahu Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang mungkin dalam keadaan resah, keadaan gelisah. Mereka khawatir, mereka takut. Bahkan banyak di antara mereka Tuhan yang begitu tidak berdaya, merasa Tuhan mengalami ketakutan yang begitu hebat ketika mendengar dan menyaksikan bahwa wabah terus menerus Tuhan ada di sekitar kami. Kami berdoa, Tuhan Yesus, Kau jamah, Kau tolong memberkatilah Tuhan kepada setiap jemaat-Mu, kepada setiap anak-anak-Mu, agar kami terus Tuhan bergantung sepenuh kepada Tuhan, percaya akan campur tangan daripada Engkau. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk uji klinis vaksin Tuhan yang masih terus dikerjakan oleh tim ahli, dan Tuhan dapat segera digunakan untuk melawan virus corona di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap rumah sakit rujukan pemerintah, setiap dokter-dokter Tuhan, perawat, tenaga medis yang ada di lab ataupun yang ada di ruangan. Kami berdoa, Tuhan Yesus, jamah Kau tolong mereka Tuhan,
di tengah-tengah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mereka, kelelahan fisik, kelelahan mental, bahkan juga mungkin sudah hampir menyerah dengan situasi dan kondisi yang semakin tidak terkendali. Kami berdoa, biar Tuhan Engkau jamah mereka, tolong mereka Tuhan, berikan penghiburan dan kekuatan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus yang sertai dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, saat ini pun kami sisipkan doa, menyerahkan Tuhan untuk beberapa jemaat di GKPI Citra Tuhan yang terpapar virus ini. Kami berdoa, biar Tuhan Yesus Engkau jamah mereka, tolong mereka, berikan kekuatan, penghiburan kepada Tuhan, supaya Tuhan mereka diberikan kekuatan, diberikan hikmat dan juga sukacita untuk melawan setiap virus, bahkan juga setiap proses penyembuhan yang sedang mereka lalui. Biar Tuhan Yesus yang tolong dan sertai di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami dukung doa menyerahkan untuk Pak Penginjil Apri, Tuhan Yesus yang terus Tuhan jamah, berikan pemulihan dan kesembuhan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, saat ini juga kami mau berdoa menyerahkan untuk beberapa jemaat HKBP di Cikarang Tuhan. Mereka mengalami tindakan intoleransi. Kami berdoa, bersyukur Tuhan bahwa sudah ada titik terang agar setiap pelaku dan juga hukum dapat ditegakkan di tengah-tengah bangsa kami. Ya Tuhan, kami tahu hanya kepada Engkau kami bersandar, hanya kepada Engkau kami berlindung. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu di rumah kami masing-masing. Biar Tuhan ada pimpinan anugerah daripada Tuhan yang terus menerus memimpin dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Akhirnya jemaat yang kasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaan, pelayananmu, kesehatanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.